Di bab seni patung ini kalian akan mempelajari tentang pengertian patung, kemudian jenis-jenis patung, alat dan media untuk membuat patung, dan bagaimana tekniknya juga. Serta di akhir nanti untuk materi selanjutnya kalian akan mencoba untuk membuat patung dengan kreasi sendiri. Mari kita simak bersama materi tentang seni patung. Halo anak-anakku, apa kabarnya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan senang belajar di rumah ya, tetap semangat pokoknya. Nah, kembali lagi bersama Bu Ayu, kita akan membahas tentang seni patung. Apa itu seni patung? Mari kita simak bersama-sama, tapi siapkan dulu alat tulis dan bukunya. Nah, anak-anak, pembelajaran seni patung kali ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pengertian seni patung, kemudian bentuk-bentuk patung, alat dan bahan bagaimana membuat patung, dan teknik berkarya seni patung. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan mampu, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian patung, kemudian yang kedua mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, tiga mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, yang keempat mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, yang kelima mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung, dan yang keenam, keterampilannya adalah bagaimana kalian bisa berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar kalian. Di depan kalian sudah terdapat salah satu contoh. Yang pertama adalah nomor 1 itu patung Garuda Wisnu Kencana. Mungkin anak-anak pernah ke sana atau mungkin pernah melihat di televisi ataupun di media elektronik lain. Kalian sudah tahu di mana tempatnya? Ya betul, ada di Bali. Kemudian gambar yang kedua, pada gambar nomor 5 adalah patung yang dibuat pada media. Ada yang tahu media apa? Ya betul, media kayu. Media kayu. Jadi patung bisa dibuat dari media batu maupun kayu. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan seni patung atau patung itu sendiri? Jadi patung itu biasa dikenal dengan plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Kalian bisa melihat patung dari depan, belakang, atau dari atas. Berdasarkan pembuatannya, seni patung dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Bagaimana kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dari seseorang dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana untuk beribadah. Kalian bisa menjumpai patung dengan tujuan religi dalam tempat-tempat agama, misalnya di gereja, ataupun di rumah kalian yang mempunyai patung untuk sarana berdoa. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Nah, patung ini diciptakan memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Bentuknya seperti monumen. Seperti tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa di awal tadi syutingnya di monumen di Gedung Juang 45 Solo. Itu mengenang jasa dari pahlawan yang melawan penjajah pada saat itu di kota Solo. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Bagaimana menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Jadi kita bisa menikmati keindahan patung pada taman, dekorasi gedung, ataupun memperindah konstruksi bangunan. Bentuk dan jenis patung itu dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk imitatif, realisme atau representatif, adalah tiruan dari bentuk alam, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi patung itu sendiri sama atau menyerupai tiruan dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan yang kedua adalah bentuk non-figuratif atau abstrak. Tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal atau bersifat abstrak. Nah, di
depan kalian sudah ada contoh gambarnya, misalnya untuk bentuk imitatif atau manusia itu gambar siapa? Ya, betul, itu gambar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian untuk bentuk non-figuratif ada contoh pada gambar sebelah kanan. Kita tidak tahu itu gambar apa karena bersifat abstrak. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama kita mengenal bahan dulu, yaitu ada bahan lunak seperti tanah liat, lilin, sabun, dan lain-lain. Jadi jangan khawatir, kalian pun bisa membuat patung dari bahan lunak, dari sabun yang ada di rumah misalnya, ataupun lilin, itu bisa kalian buat menjadi patung. Kemudian bahan sedang seperti kayu waru, kayu sengon, dan kayu randu. Ada pula bahan keras seperti kayu jati, batu granit, dan batu andesit. Dan bahan cor atau cetak yang biasa dicetak atau dicor adalah semen, gips, dan logam. Ada penemuan baru, yaitu bahan lain di sekitar kita atau bahan bekas, misalnya kertas. Nah, di kertas ini berarti kalian harus mengolah dulu, misalnya kertas koran yang sudah tidak terpakai, kalian olah, kemudian kalian bentuk menjadi patung. Itu merupakan suatu pemanfaatan dari bahan yang tidak terpakai menjadi bermakna. Setelah kita mengenal bahannya, apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Nah, alat-alat ini juga tergantung dari teknik bagaimana kita membuat patung. Yang pertama butsir, kemudian ada meja putar. Meja putar itu kita bisa melihat ketika membuat patung dari tanah liat. Kemudian pahat. Pahat itu kita bisa menggunakan ketika membuat patung dari kayu maupun dari batu. Kemudian sendok adukan. Sendok adukan kalau kita membuat olahan dari bahan olahan kemudian dibentuk menjadi patung dalam bentuk cor. Ataupun alat las karbit atau listrik, yaitu menyatukan bagian-bagian dari logam sehingga menjadi satu bentuk patung. Ada berbagai macam teknik berkarya seni patung. Yang pertama teknik pahat. Nah, pahat ini kalian bisa temui ketika kita membuat patung dari kayu dengan sebongkah kayu yang besar, kemudian kita memahatnya sedikit demi sedikit sehingga terwujud patung yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah teknik butsir. Bagaimana teknik ini membuat patung dengan cara mengurangi dan menambah bahan. Biasanya menggunakan media yang lunak atau tanah liat. Yang ketiga, teknik cor atau cetak. Itu diawali dengan menyiapkan cetakannya terlebih dahulu. Kemudian setelah disiapkan cetakannya, kita mempersiapkan adonan. Nah, adonan itu apa anak-anak? Adonan itu bisa berasal dari gips, dari semen, atau dari logam yang dipanaskan sehingga meleleh. Kemudian dituangkan dalam cetakan sehingga setelah cetakan itu nanti mengering, maka terbentuk patung yang kita inginkan. Atau yang keempat adalah teknik assembling atau merakit. Nah, ini digunakan alat las. Dari situ kita merakit bagian per bagian logam misalnya sehingga menjadi bentuk patung yang kita inginkan. Patung merupakan bentuk karya 3 dimensi yang bisa dilihat dari berbagai arah. Kalian lihat sendiri, patung ini merupakan bentuk dari karya figuratif, yaitu tiruan dari manusia. Anak-anak sudah menyimak dari materi yang tadi, maka bersiaplah untuk menjawab pertanyaan berikut ini, dan untuk pertemuan yang depan kalian akan membuat seni patung dengan kreasi dan imajinasi kalian sendiri.